Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi. Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Mulai saja dengan absen terlebih dahulu ya. Dari Muhammad Arya, hadir. Hadir, Bu. Muhammad Galih, Hadir, Bu. Yuli Siti Solihah, Hadir, Bu. Regi Prayoga, Hadir. Ihsan Al-Ghifari, Hadir, Bu. Wevi, Hadir, Bu. Na, Alvina Damayanti. Alhamdulillah hadir semuanya. Dilanjutkan dengan penyampaian materi pada pagi hari ini, yaitu materi teks negosiasi. Baik, di sini kita mulai dengan pengertian teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membuahkan penyelesaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Poin kedua, ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi ini boleh disampaikan oleh Muhammad Arya. Muhammad Arya boleh. Oh ya, baik, Bu. Saya akan membacakannya. Silakan. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan, lalu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution, Bu. Baik, terima kasih. Poin ketiga, ada ciri-ciri teks negosiasi. Di sini yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua, memprioritaskan kepentingan bersama. Ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Dan terakhir, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Poin keempat, ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Boleh disampaikan oleh Yuli Siti Solihah? Baik, Bu. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk, lalu berisi pasangan tuturan, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak, bersifat memerintah dan memenuhi perintah, tidak berargumen dalam satu waktu, didasari argumen yang kuat, disertai fakta, meminta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa ya atau tidak, dan yang terakhir jangan menyela argumen. Baik, sudah. Terima kasih, Yuli. Poin kelima ada struktur kompleks teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. Kedua ada permintaan, yaitu suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Jadi permintaannya misalnya si pembeli ini menawar buah-buahan kepada si penjual. Pemenuhan, yaitu kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Selanjutnya ada penawaran,
ini adalah puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua belah pihak saling tawar-menawar. Jadi contohnya si pembeli ini menawar buah-buahan seharga 20.000 dari si penjual. Nah, ditawarnya itu menjadi 15.000. Dan selanjutnya ada persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Jadi ada persetujuan tidaknya dari penjual dan si pembeli ini. Selanjutnya ada pembelian, yaitu keputusan konsumen. Jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Jadi si pembelian ini terjadi atau tidaknya gitu. Nomor 6, ada langkah-langkah membuat teks negosiasi. Boleh disampaikan oleh Regi Prayoga. Kepada Regi Prayoga, apakah bersedia? Ya, baik, Bu. Silakan. Langkah-langkah membuat teks negosiasi. 1. Perencanaan dan persiapan pada tahap awal ini. Tentukan tema dan jenis teks negosiasi yang akan dibuat. 2. Menentukan pihak-pihak yang terlibat. Membuat dan menentukan pihak mana saja yang akan dilibatkan. Bila membuat teks negosiasi jual beli, maka harus menentukan siapa yang akan berperan menjadi penjual dan pembeli. 3. Menentukan objek negosiasi. Menentukan hal apa yang ingin dinegosiasikan atau apa yang akan menjadi objek negosiasinya. Hal tersebut bisa berupa barang, produk, ataupun jasa. Selain itu, juga perlu adanya pengaturan waktu dan tempat negosiasi. 4. Menyiapkan argumen, tanggapan, pendapat, dan penyampaiannya. Siapkan argumen atau tanggapan apa saja yang akan diutarakan oleh masing-masing pihak. Pastikan argumen disampaikan secara bijaksana menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Terima kasih, Bu. Oh, masih ada. Lanjut, Bu. Dilanjut. Oh, iya. 5. Merancang proses tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Buatlah proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak yang berkaitannya. Kegiatan tawar-menawar ini harus berjuang pada kesepakatan bersama. 6. Membuat penutup, kemudian menulis penutup sebagai tanda berakhirnya proses negosiasi. Penutup teks negosiasi dapat berupa ucapan terima kasih atau salam perpisahan. 7. Menulis struktur teks negosiasi. Berikutnya, membuat struktur teks negosiasi sesuai dengan tema yang dipilih dalam bentuk suatu kerangka. 8. Mengembangkan kerangka dan langkah menulis teks negosiasi yang berakhir adalah mengembangkan kerangka yang sudah dibuat supaya menjadi satu teks negosiasi yang utuh. Saat proses mengembangkan kerangka, pastikan untuk memenuhi semua kaidah kebahasaan teks negosiasi agar pembaca mudah membaca dan memahaminya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Regi. Poin selanjutnya ada contoh teks negosiasi. Contoh pertama boleh diperankan oleh Gali dan Alvina. Gali sebagai penjual dan Alvina sebagai pembeli. Silakan. Oh ya, baik. Ada yang bisa dibantu, Mas? Baju yang ini ukuran L ada nggak? Oh, ada, Mas. Bentar ya, saya ambil dulu. Ya. Ini, Mas, yang ukuran L. Berapa harganya, Mas? Untuk ukuran R, harganya 300.000, Bu. Masnya 290.000. Bisa 260.000 nggak, Pak?
Tidak bisa, Mas. Paling kurangi 5.000 menjadi 285.000. 280.000 deh, Pak. Langsung saya beli. Ya udah deh, Bu. Gak apa-apa, ambil aja. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Contoh kedua boleh diperankan oleh Wevi dan Ihsan Al-Ghifari. Disilahkan. Baik, Bu. Sebagai anak oleh Wevi, Bapak oleh Ihsan. Oke, baik, Bu. Pak, setelah lulus nanti saya ingin sekolah di SMA. Kenapa di SMA, Nak? Padahal Bapak ingin kamu sekolah di SMK. Alasannya apa, Pak? Kenapa Bapak ingin supaya saya melanjutkan di SMK? Begini, Nak. Di SMK itu lulusannya bisa langsung masuk dunia kerja. Jadi gampang dapat kerja ya, Pak? Ya, kalau begitu, ya deh, saya setuju. Baguslah kalau kamu setuju. Nanti kita pilih bareng SMK yang bagus ya. Siap, Pak. Sudah? Ya, Bu. Terima kasih kepada Wevi dan Ihsan yang telah memerankan peran anak dan bapak dalam contoh kedua ini. Alhamdulillah sangat bagus ya tampilan pemerannya. Dan sekian materi yang Ibu dapat sampaikan. Apa ada yang harus ditanyakan? Boleh dipersilahkan. Ya, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Ya, Bu, jadi perihal negosiasi. Jadi apa sih, Bu, yang dapat menjadi halangan dalam kegiatan bernegosiasi? Boleh. Sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin menjawab dari teman-teman yang lain? Dipersilahkan berpendapat. Baik, saya Bu izin menjawab. Silakan. Iya. Jadi apa saja yang dapat menjadi halangan dalam kegiatan bernegosiasi menurut saya yaitu pertama menjadi emosional, yang kedua mencoba menang dengan berbagai cara, jadi tidak mendengarkan pendapat satu sama lain. Kemudian sering menyalahkan orang lain, jadi dia maunya menang sendiri, maka negosiasi tidak akan tercapai. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Yuli. Ya benar yang sudah disampaikan oleh Yuli, keterhambatan dalam bernegosiasi itu salah satunya memang ada salah satu pihak yang kurang setuju atau terjadi emosional gitu karena barangnya ditawar sekian harga jadi sekian harga. Jadi 50.000 misalnya jadi 25.000 gitu. Nah, pasti otomatis si penjual itu akan mengalami emosi dulu kan, suka ada yang emosi, suka ada yang gimana gitu kan. Kita sering ditemui oleh penjual seperti itu, kita sering menemukan di pasar-pasar gitu. Nah, seperti itu salah satu keterhambatan dalam bernegosiasi. Apakah semuanya sudah mengerti dalam materi teks negosiasi ini? Apa ada yang harus? Ya, Bu, mengerti. Ya, alhamdulillah. Karena waktunya sudah habis, sekian dari Ibu yang dapat sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang dapat disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.